Kita akan melanjutkan hari ini pas kali juga ya, sebelum Exodus, benaran orang Israel Exodus dan saya Exodus, kita menghabiskan tulah yang ke-10 hari ini. Jadi dari seluruh rangkaian tulah-tulah yang kita sudah bahas berbulan-bulan, hari ini adalah tulah yang terakhir, tulah ke-10. Mari kita membaca dari Keluaran pasal yang ke-11. Keluaran pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ke-10. Saya akan membacakan ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudara sekalian dengan singer juga membaca ayat yang genap. Tulah ke-10 diberitahukan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah, katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata, keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikut engkau. Ketika itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mukjizat ini di depan Firaun, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Saudara, kalau melihat dari tulah ke-10, ini adalah baru pemberitahuan. Jadi Musa diutus untuk memberitahu kepada Firaun, kalau kamu tetap tidak memberikan bangsa Israel keluar, ini yang akan terjadi kepada kamu. Jadi kita bisa melihat ya saudara, setiap tulah sebelum terjadi Tuhan kasih warning terlebih dahulu. Dan ini salah satu warning yang panjang. Lalu setelah itu saudara kalau membaca dari pasal 12, di tengah-tengahnya sebelum kejadian, jadi ini warningnya, lalu nanti kejadiannya tulah ke-10-nya. Di tengah-tengah ada pemberitahuan tentang perayaan Paskah, bagaimana mereka harus memilih domba dan harus mengecatkan, menghapuskan itu ya, darahnya di atas ambang pintu supaya mereka bisa terhindar daripada tulah ini. Baru setelah itu di pasal 12 ayat 29 sampai ke 36 yang sebentar lagi kita akan baca, itu baru tulahnya betul-betul dijalankan. Tapi di tengah-tengahnya itu ada pemberitahuan tentang perayaan Paskah, dan itu kita sudah bahas saudara di berkenaan dengan Minggu Paskah pada beberapa minggu yang lalu ya. Nah sekarang kita bahas juga tentang pasal 12, kita baca dari ayat 29 sampai ke 36. Ini tulah yang terjadi. Saya baca 29. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada di dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu, seperti katamu itu, tetapi pergilah, dan mohonkanlah juga berkat bagiku. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu. Sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. 35 dan 36 ya.
Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa, mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Saudara, apalagi saudara yang mungkin tidak mengikuti pembahasan tulah dari beberapa bulan yang lalu serinya, saya ingin ditampilkan sekali lagi supaya kita bisa dapat gambaran overview ya. Karena tulah ke-10 ini adalah tulah yang sangat unik, tulah yang menjadi puncak, dan kita bisa lihat tulah 1 sampai 9 itu seakan-akan hanya menjadi preview ya. Saudara bisa melihat gitu, 9 tulah yang pertama bisa dibagi menjadi 3 bagian, 3 kelompok. Yang pertama itu tulah 1, 2, 3 itu lebih bersifat mengganggu gitu ya, walaupun secara efek juga sangat-sangat luar biasa, tetapi tidak mengancam, setidaknya tidak mengancam jiwa. Tapi 4, 5, 6 mulai ada intensitas yang semakin tinggi, mulai ada painful atau death gitu di dalam secara ekonomi, terutama di dalam mereka punya ternak-ternak banyak yang mati, lalu mereka juga secara tubuh mulai terkena banyak penyakit di tulah yang ke-6, lalu 7, 8, 9 benar-benar itu ada kerusakan maupun juga kematian. Walaupun belum kematian secara intens, nanti itu baru hanya di tulah ke-10. Tapi tulah yang ke-7 ada ya, yang mati, ternak-ternak mereka ataupun hamba-hamba yang tidak berlindung di dalam rumah, lalu juga serangga dan juga kegelapan. Lalu yang ke-10 kita bisa lihat, ini adalah tulah yang menjadi pamungkas, tulah yang unik, tulah yang menjadi puncak, tulah yang akhirnya benar-benar membuat bangsa Israel itu bisa keluar. Karena tulah-tulah sebelumnya, Firaun masih terus mengeraskan hati dan tidak mau membiarkan bangsa Israel pergi. Dan ini tulah, salah satu keunikannya lagi adalah tulah yang tidak ada reversalnya, yang tidak ada pembalikannya. Kalau tulah-tulah sebelumnya adalah setelah selesai, maka tulah itu dibalikan. Misalnya air menjadi darah, darahnya akhirnya selesai dan air sungai menjadi bening kembali gitu. Lalu juga misalnya belalang itu setelah selesai belalangnya ditiup angin lalu pergi. Demikian juga katak-katak pergi mati dan dibuang gitu. Tapi ini setelah anak sulung mati, setelah selesai tidak bisa anak sulungnya hidup kembali, tetap mati. Jadi ini yang kita lihat gitu ya, tidak ada pembalikan, tidak ada namanya restorasi daripada tulah yang ini. Ini yang menjadi tulah yang pamungkas, tulah yang final, yang membuat Firaun betul-betul mengakui kedaulatan Tuhan. Dan dikatakan di sini saudara, ini bukan hanya kita bisa melihat ya di antara 10 tulah, seakan-akan ada motif yang membingkai, yaitu apa? Motif darah. Tulah pertama air menjadi darah. Tulah yang ke-10 kita juga bisa melihat, walaupun kematian tidak dituliskan berdarah-darah, tapi kita bisa melihat untuk menghindari tulah ke-10 ini perlu ada darah yang disapukan di ambang pintu. Jadi ada motif darah yang menjadi bingkai. Tapi bukan hanya itu, kita juga ingin melihat agak ke belakang sedikit, yaitu kita teringat bagaimana tulah ke-10 ini yang adalah anak-anak sulung mati, itu membawa kita kembali kepada ingatan di awal ketika Firaun pertama kali itu membuang anak-anak laki-laki, bayi-bayi, orang-orang Israel dibuang ke sungai Nil. Dan ini seperti pembalasan ya, pembalasan penghukuman. Kamu dulu begitu terhadap orang-orang Israel, maka Tuhan membalaskan hal yang sama seperti yang kamu pernah lakukan. Jadi ini saudara, kita ingin bahas di dalam hari ini tulah itu ya. Satu tema yaitu who is in charge. Siapa sih yang sebenarnya berkuasa? Saudara mengikuti berita tidak tentang Sudan, perang saudara di Sudan. Nah di Sudan ini sedang ada perang yang pelik ya. Sudan memang kasihan dari awal itu sudah banyak sekali perang. Dulu Darfur ya, di lokasi Darfur itu banyak sekali pembantaian. Sekarang juga di lokasi yang agak lain, di ibu kotanya. Nah ini saudara kalau kita membaca berita yang lebih updated tentang isunya gitu ya. Kalau sebelumnya itu tentang pemerintah lawan militer, tentang pemberontakan. Kalau yang kali ini peliknya adalah ini yang perang dua-duanya militer. Dua-duanya sama-sama kuat gitu. Dua-duanya sama-sama punya
daya gitu. Dan mereka sedang menentukan siapa yang akhirnya berkuasa. Nah ini yang sepertinya akan berkepanjangan. Karena bukan satu kuat lalu satu lemah digrogotin, bukan. Tapi ini dua-dua sama-sama punya daya yang kuat gitu. Dan pertempuran yang kita lihat di dalam Tula kira-kira juga berkepanjangan karena kita bisa melihat ini bukan tentang bangsa Israel yang lemah lawan bangsa Mesir yang berkuasa, bukan saudara. Tapi kita bisa melihat adalah antara Tuhan Yahweh lawan Firaun yang di belakangnya adalah dewa-dewa Mesir. Ini pertarungan yang sama sengitnya. Dan pertanyaannya tetap sama, who is in charge? Apakah Firaun yang in charge, yang berkuasa, atau ternyata Yahweh yang tidak terlihat tapi yang katanya tangannya teracung kuat. Jadi siapa yang berkuasa? Firaun dari awal sudah digambarkan, dia pikir dia yang berkuasa. Dia bisa menindas bangsa Israel yang banyak itu dengan kekuatannya. Dia pikir dia bisa berkuasa atas hidup matinya anak-anak gitu. Dikatakan saudara di pasal 1 ayat 22 ya. Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya. Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Jadi dia yang punya kuasa, dia yang tentukan. Yang hidup siapa? Laki-laki, wanita biarkan hidup. Laki-laki buang semua. Seakan-akan ini barang saudara. Saudara bisa pilih mana yang kamu boleh pilih, mana yang tetap hidup, mana yang mati. Diktator punya kecenderungan seperti ini. Sama seperti nanti juga di dalam pengadilan ya, Pilatus berkata, aku punya kuasa atas kamu. Waktu Pilatus berkata kepada Yesus. Jadi diktator punya ilusi, punya delusi bahwa mereka itu punya power atas hidup orang-orang, atas rakyatnya. Dan ini yang Tuhan akan balikkan. Kita bisa lihat di dalam Tula berulang-ulang, ini bukan cuma motif peperangan ilahi antara Allah yang sejati lawan dewa-dewa palsu, tapi juga tentang pembalikan creation order ya. Dari chaos into order. Jadi Tuhan seakan-akan mau berkata chaos yang dijalankan oleh Firaun, Tuhan akan order kembali menjadi teratur dengan benar. Nah sekarang kita coba lihat dulu terlebih dahulu dengan kaitannya dengan Tulah yang ke-9 Bapak Ibu. Tulah ke-9 yang lalu kita sudah membahas bahwa ini juga sedikit banyak menceritakan tentang bahwa dewa yang paling besar yaitu Dewara, dewa matahari itu tidak berdaya, tidak berkuasa. Mereka seakan-akan bisa berkata orang Mesir ya okelah dewa-dewa Katak, dewa Nil, dewa yang lain kamu boleh kalahkan. Tapi raja terakhir kami Dewara ini yang paling kuat. Saudara seperti itu kan ya, misalnya ya kalau atlet lain ngalahin atlet yang junior, ya kita nggak merasa terlalu terhina gitu, karena kita masih bilang tenang, kita belum mengeluarkan jagoan paling mutakhir gitu. Nah ini sama, Tulah ke-9 itu seakan-akan ini jagoan paling terakhirnya, paling hebatnya digebukin oleh Tuhan, sehingga yang katanya dewa matahari harus padam selama beberapa hari tadi. Lalu Firaun berkata, pergilah daripadaku. Setelah Tulah 9 selesai ya, bukannya Firaun, oke, give up deh. Kayaknya ini jagoan paling hebat kami aja udah kalah deh. Ya sudahlah, kami mengaku kalah. Enggak saudara. Kalau kita lihat ya di pasal 10 ayat 28. Lalu Firaun berkata kepadanya, pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi. Sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Saudara, saya selama ini membaca ayat tadi ya, itu lebih kepada ancaman kepada Musa ya. Ancaman kepada Musa. Musa, gue empet deh. Lihat lu peringatin. Sudahlah, gue gak mau ditegur-tegur lagi. Sudah, berikutnya kita gak akan ketemu lagi. Kalau ketemu lagi, lu akan mati. Waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Tapi saya mendapati satu tulisan dari seorang ahli yang berkata, kalimat ini tuh bukan hanya sekedar ancaman kepada Musa, tapi ini lebih kepada klaim dirinya sebagai Allah. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ini saudara. Kalau kita bandingkan ya, kalimat ini tuh pernah diucapkan siapa sih? Coba kita lihat dari pasal 33 ayat 20 ya.
lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Ini kalimat yang hanya boleh diucapkan oleh Tuhan. Karena itu waktu Musa berhadapan dengan Tuhan di semak yang terbakar, dikatakan apa? Musa menutupi mukanya ketika ia melihat semak yang terbakar itu. Dia tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dia tidak tahan melihat sinar cahaya kekudusan Tuhan. Dan nanti waktu pasal 33 ya, yang Musa minta berdoa, show me thy glory, perlihatkan kemuliaanmu. Lalu Tuhan bilang, boleh, tapi kamu gak bakal tahan. Gak ada yang bisa lihat wajahku. Kamu boleh lihat dari belakang saja Musa, nanti akan dilindungi gitu. Jadi ini saudara, kalau kita bisa compare dua kalimat ini, kita baru sadar ya, apa yang Firaun katakan adalah dia sedang mengambil posisi otoritas yang hanya prerogatif, yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Ini bukan sekedar ancaman ofensif. Ini adalah sebuah klaim prerogatif. Jadi sampai akhir saudara, Firaun itu masih delusi bahwa dia itu berkuasa, bahwa dia bisa handle it. Setelah digebuk 9 kali, Firaun masih mengeraskan hatinya dan berkata, I can handle it. Banyak orang-orang yang sudah diperingatkan berkali-kali, tapi masih mengeraskan hati dan berkata, nanti dulu Tuhan, I can handle it. Saya masih bisa. Sampai apa? Sampai it's too late. Jangan sampai saudara bisa lihat di sini ya. Saudara bisa dapat gambaran dua tiran, dua penguasa yang sama-sama berkuasa mutlak. Yang satu Firaun, yang satu Yahweh. Betul, Yahweh digambarkan juga sebagai raja yang berkuasa. Tapi saudara bisa melihat dari cara mereka memperlakukan, dari cara mereka menghukum, saudara pun bisa melihat ada perbedaan yang benar-benar langit dan bumi. Saudara lihat ketika Firaun menghabisi anak-anak Israel pertama kali dan tidak ada peringatan dan tidak ada kesempatan untuk mereka boleh berbalik daripada hukuman tersebut. Tidak ada saudara. Langsung first step, langsung habis. Tapi kita bisa lihat Yahweh sebelum menghukum anak-anak Mesir, anak-anak sulung Mesir, Tuhan kasih warning 9 kali terlebih dahulu. Dan juga ada kesempatan untuk Firaun dan orang-orang Mesir bertobat. Tapi mereka tidak mau, mereka terus mengeraskan hati dan akhirnya baru yang ke-10 ini Tuhan habisi. Tuhan akhirnya jatuhkan hukuman. Saudara yang sudah dikasih warning, saudara yang sudah berulang-ulang kali diperingatkan baik secara langsung oleh firman ataupun secara tidak langsung oleh hati nurani, mungkin ini saatnya supaya kita tidak terus berada di dalam jalan Firaun yang akhirnya harus digebuk habis. Berikutnya saudara kita coba lihat lagi di sini, pertempuran ini mulainya dari mana sih? Karena kalau kita mau coba telusuri, peperangan ini awalnya tuh dari mana? Kenapa dua faksi ini bisa berantem? Bukannya Israel dan Mesir awalnya baik-baik ya? Yusuf pergi ke Mesir baik-baik kan ya? Berkembang dengan baik di pasal 1 ayat 7. Orang-orang Israel beranak cucu dan tidak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi oleh mereka. Ini gambaran yang positif saudara. Gambaran yang dengan tema abundance blessing. Berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dan mereka digambarkan mereka ini memenuhi berkat penciptaan di awal. Yang tadi kita sudah baca ya. Mandat Tuhan di dalam penciptaan Kejadian 1 itu untuk apa? Manusia, beranak cucu dan memenuhi bumi. Dan ini yang dilakukan oleh keturunan Yusuf di Mesir. Beranak cucu dan bertambah banyak memenuhi bumi gitu. Sampai seluruh Mesir penuh dengan mereka. Dan baru ayat ke-8 dikatakan muncullah Firaun yang baru yang tidak mengenal Yusuf dan dia menindas bangsa Israel. Seakan-akan digambarkan apa saudara? Ini ada umat Tuhan di Eden yang berkembang biak dan baik, dipenuhi dengan berkat Tuhan, abundance blessing in the Garden of Eden. Terus selanjutnya kalau kita teruskan di dalam Kejadian, kita akan membaca Kejadian 3 ya. Ada ular yang akhirnya berusaha untuk menghancurkan
pria dan wanita, manusia di dalam Taman Eden tersebut. Dan kita tidak usah tunggu lama, karena di ayat berikutnya langsung ditampilkan gambaran ular tersebut di dalam bentuk Firaun yang menindas mereka. Jadi ini saudara, kita bisa sedikit gambaran umat Tuhan yang dipilih. Nanti ya, kita akan masuk ke dalam motif anak sulung. Kenapa sih anak sulung? Kenapa nggak anak tengah? Kenapa nggak anak bungsu gitu ya, yang mati gitu? Karena anak sulung itu berkaitan dengan topik pilihan Tuhan. Dan ketika seseorang dipilih menjadi anak sulung, ternyata anak sulung ya itu bukan cuma berkaitan dengan urutan kelahiran saudara, tapi lebih berkaitan dengan posisi. Maka saudara nanti lihat ya, ada Kain dan Habel gitu. Yang ternyata yang dipilih Tuhan adalah bukan si sulung, tapi si bungsu. Nanti kita juga bisa melihat ada Ishak dan Ismail. Yang dipilih bukan si Ismail, tapi Ishak gitu. Nanti juga ada terakhir ya, sebelum ini adalah Yusuf. Yusuf yang bungsu dipilih dan diberikan berkat abundance dalam bentuk jubah yang berwarna-warni tadi. Dan melebihi dari kakak-kakaknya yang lain. Dan kita melihat di dalam beberapa tadi pattern-pattern tersebut, ketika bukan yang paling besar yang dipilih, ternyata yang lebih kecil atau yang bungsu yang dipilih, hasil berikutnya adalah konflik, perselisihan. Dan yang dipilih ini akhirnya ditindas. Dan ini yang kita lihat juga di dalam narasinya bangsa Israel di Mesir gitu. Bangsa Israel itu apa sih? Bangsa budak, tapi ternyata dapat berkat Tuhan melimpah banget, sehingga si bungsu ini yang berkuasa, bangsa Mesir yang punya tanah, tuan rumah, menjadi iri, menjadi akhirnya menindas anak bungsu yang dipilih, yang diberkati tadi gitu. Jadi kita bisa lihat di sini ya, ini juga ada gambaran yang lebih lagi untuk, ini bukan hanya satu motif, tapi kita juga melihat motifnya adalah Mesir itu keturunan dari garis keturunan Ham ya. Ham, lalu Israel juga dari garis keturunan Sem. Makanya antisemitis itu yang sekarang sering digaungkan, anti-Yahudi, antisemitis, itu dari situ, Sem, keturunan Sem. Nah kita bisa lihat ada anak keturunan Ham yang menindas Sem. Nah ini yang kita lihat gitu, berulang-ulang. Apa yang Tuhan pilih seringkali bukan apa yang dipandang besar, berkuasa, hebat oleh dunia. Tuhan justru memilih apa? Memilih imigran. Memilih imigran di tanah asing untuk mendapatkan berkat. Dan yang terjadi adalah sama ya. Ternyata akhirnya mereka jadi dibenci, diiri, dan ditindas. Ini yang terjadi juga nanti ketika Yesus datang. Yesus seringkali memilih orang-orang yang mendapatkan berkatnya apa? Orang-orang yang Gentiles, orang-orang bukan Israel, orang-orang yang dikatakan sakit, yang kusta, yang lain. Itu yang dipilih oleh Yesus untuk masuk ke dalam kerajaannya. Maka tema anak sulung ini, kita bisa melihat bangsa Israel itu memang ditetapkan Tuhan sebagai anak sulungnya Tuhan. Sekali lagi ya, dari semua bangsa yang dipilih menjadi anak sulungnya Tuhan adalah bangsa Israel. Coba kita baca itu di mana? Di pasal 4 ayat 21, 22, dan 23. Oke. 21, firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Ini pasal 4 saudara. Yaitu pasal di mana ketika Musa dipanggil pertama kali untuk menjadi representatifnya Tuhan. Musa sendiri juga adalah bukan anak sulung ya. Dia juga adalah anak bungsu ya. Kan yang sulung Harun ya. Nah dia sendiri dipilih melebihi daripada Harun. Dan dipilih untuk mengingatkan kepada Firaun bahwa yang menjadi anak sulung bangsa Israel. Dan
kita bisa lihat juga salah satunya signifikansi dari Tulah ke-10 ini adalah karena Firaun itu sendiri juga dianggap sebagai anak dari Ra, dari Dewa Ra. Jadi saudara kita bisa lihat ya, Yahweh punya anak sulung bangsa Israel. Ra punya anak adalah Firaun gitu. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana waktu Tuhan menghukum anak-anak sulung daripada ini ya, daripada Firaun gitu. Ini seakan-akan mau menghabisi juga dewa-dewa yang ada di Mesir. Dan bukan hanya dewa Ra, tapi juga dewa kematian, yaitu Osiris. Saya pernah bilang kan ya, kita kalau ngikutin dewa-dewa, nama-nama dewa-dewa Mesir banyak banget sampai nggak bisa deh kita ngikutin, namanya terlalu banyak. Tapi setidaknya ada yang benar-benar cukup major deity, cukup besar. Salah satunya paling besar itu Ra misalnya. Yang kedua adalah Osiris ya, dewa kematian. Dan saudara memang lihat di Mesir itu sangat occupied dengan tema kematian. Bahkan di sini saudara, di dalam ini ya, di dalam salah satu tulisan ya, Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt gitu. The Egyptians were obsessed with death and the afterlife. Siapapun yang pernah belajar tentang budaya Mesir kuno akan sangat tahu mereka itu invest begitu banyak hal, resources tentang kematian. Bahkan melebihi budaya-budaya yang lain. Saudara cukup lihat piramidnya aja ya. Piramid itu kuburan Firaun. Segede gitu saudara untuk satu kuburan. Dan juga kalau kita datang ke Mesir ada yang namanya The Valley of the Kings. Itu kuburan semua raja-raja dikumpulkan semua di situ. Raja-raja Mesir kuburan rame-rame. Nanti mereka ketemu di afterlife, kongko-kongko di situ ya, ngopi-ngopi di situ. Nah itu biar gampang. Jadi saudara bisa lihat itu, mumi-mumi Israel ada di banyak museum di seluruh dunia. Jadi ini yang terjadi saudara, mereka itu sangat-sangat takut dengan kematian. Mereka sangat-sangat mempersiapkan diri untuk kematian. Jadi kematian itu, terutama dewa kematian itu benar-benar dewa yang cukup major gitu, Osiris. Dan dipercaya itu saudara, waktu seseorang mati, ada asistennya Osiris ini namanya Anubis, ya, dewa yang kepala anjing ya. Jadi saudara kalau bisa lihat itu ada dewa yang bentuknya kepala anjing lagi membantu orang-orang itu dijadikan mumi di situ. Makanya saya agak bingung, itu ada satu ayat tadi ya di pasal ke-11 di sini dikatakan Keluaran 11 tadi gitu. Kenapa harus ada ayat ini gitu? Tapi satu komentari mencoba mengkaitkannya ya. Ini di sini nih tadi. 11 ayat 7, tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Apa hubungannya dengan anjing gonggong ya di sini ya? Kenapa ini ayat mesti ada gitu? Dan ternyata salah satu komentari ini mencoba mengkaitkan ini Anubis gitu ya, bahwa yang Anubis pun tidak berdaya gitu di sini, seakan-akan tidak bisa tidak bisa mencegah orang Israel itu selamat dan juga tidak bisa mencegah orang Mesir itu mati. Jadi di sini ya, among the Israels not a dog will bark at any man or animal. Benar-benar Tuhan membuat perbedaan antara orang Israel dan orang Mesir. Dan ketika akhirnya ya benar-benar Tuhan memberikan penghukuman, saya bisa melihat ada komentari yang saya baca berbagai komentari, saya bisa melihat komentari yang agak recent ya, yang agak sekarang ini sangat hati-hati untuk membahas tentang pembantaian Tuhan kepada anak-anak. Karena gimana pun juga yang namanya genocide itu topik yang sensitif ya. Topik orang-orang yang non-Kristen itu akan melihatnya kok begini ya. Kok kejam ya, kok Allah orang Kristen itu bisa balas dendam seperti ini ya gitu. Nah menarik saudara, memang kita perlu sedikit agak berhati-hati, sensitif di dalam membahas topik seperti ini. Tapi kita juga sadar bahwa ini bukan tentang balas dendam saudara, ini tentang keadilan. Ini bukan tentang mata ganti mata gitu. Karena kalau sekedar balas dendam
dan evil for evil, itu yang terjadi adalah harusnya yaitu orang Mesir, anak-anaknya dibantai. Berarti sekarang orang Israel ketika mereka kuat, mereka punya backingan kuat, mereka serang orang-orang Mesir dan bantai anak-anak mereka. Tapi enggak saudara, ini yang melakukan bukan orang Israel yang mungkin beberapa orang tuanya masih menyimpan dendam gitu ya. Bukan saudara, yang membalaskan itu siapa? Bukan orang-orang Israel, tetapi Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan memang berhak atas hidup dan matinya setiap manusia. Baik itu orang Israel maupun juga itu orang Mesir. Jadi ini bukan tentang evil for evil, tapi ini tentang penghakiman ilahi. Dan ini juga kita bisa lihat gambarannya ya. Gambarannya itu matinya ini bukan Tuhan itu bersuka cita atas kematian dan kematiannya harus sadis mungkin. Enggak saudara, kita akan melihat di sini digambarkan benar-benar walaupun ini adalah tulah ke-10 yang paling final, tapi catatan kejadian itu hanya 2 ayat. Dan hanya 2 ayat yang pendek ya, yaitu di ayat 12 ya. Maka tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah. Lalu bangunlah Firaun malam itu. Gak dijelaskan kematiannya bagaimana saudara. Tapi yang kita tahu adalah tengah malam itu mereka mati di dalam tidur mereka. Sehingga orang-orang Mesir itu ya, kenapa ada seruan yang besar itu karena mereka sudah diwanti-wanti, mereka sudah tahu lah dari itulah 6, 7, 8 selalu ada warning kan. Jadi saya percaya banyak orang tua Mesir yang gak bisa tidur. Karena waktu itu belum ada jam seperti kita yang 12.00 gitu. Mereka kan belum ada jam yang tepat gitu. Jadi mereka mungkin akan menantikan, mereka sampai tengah malam mereka tidak tidur, mereka coba cek, mungkin berkali-kali cek ya. Anak saya masih hidup atau enggak. Dan ternyata ketika mereka mendapati tengah malam anak mati, ada satu rumah yang menangis, lalu rumah berikutnya juga sama. Dan mulai ada seruan-seruan tangisan yang mengisi seluruh Mesir. Tapi kita bisa lihat di situ. The death may have been very quiet with many or who died doing so in their sleep. Jadi Tuhan juga berbelas kasihan di dalam anak-anak sulung yang mati itu, mati dengan damai di dalam tidur mereka di tengah malam. Seperti kaitan juga dengan tulah ke-9 di dalam kegelapan ya. Dan kita bisa lihat saudara di sini ya, lalu Firaun minta berkat ketika akhirnya ini bangunlah Firaun dan pada malam itu juga dipanggilnya Musa dan Harun, bangunlah keluar dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah beribadalah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing domba dan lembu sapimu seperti katamu itu, tetapi pergilah dan mohonkanlah juga berkat bagiku. Nah saudara, ini banyak banget dibahas, loh katanya gak mau ketemu lagi. Loh kok ini sekarang panggil lagi begitu ya. Berarti ini apa? Banyak yang mencoba menafsirkan, oh ini Firaun masih sombong, dia yang berpikir dia yang punya kuasa, dia yang panggil-panggil gitu. Atau sebaliknya ya, ini Firaun inkonsisten nih, dan katanya udah gak mau ketemu Musa. Ya, tapi kan Firaun memang selalu jilat ludah, dulu bilang mau bertobat tapi akhirnya juga enggak gitu. Ya, ini sama aja gitu. Jadi bagaimana kita menanggapi ini? Lebih baik sekali lagi kalau kita ada gambaran dengan ayat-ayat sebelumnya saudara. Atau gambaran kejadian atau event sebelumnya. Saudara ingat kapan Firaun diberkati? Pernah ada gambaran Firaun diberkati gak? Ada ya. Diberkati oleh siapa Firaun? Firaun sebelumnya diberkati oleh Yakub. Ketika Yusuf datang membawa Yakub, datang bertemu dengan Firaun dan dikatakan Firaun menerima berkat daripada Yakub gitu. Jadi Firaun dengan Yakub sama-sama pemimpin gitu ya. Yang satu pemimpin dari bangsa yang besar, yang satu dari kaum imigran yang sedang mencoba menumpang hidup dan mendapatkan makanan. Tapi ada mutual respect. Ada sama-sama saling menghormati, saling hormat gitu. Dan dikatakan yang lebih lemah ini memberikan berkat kepada Firaun. Jadi yang satu memberikan makanan, yang satu memberikan berkat gitu. Jadi ada mutual respect ya di sini. Dan di sini kita akan mendapatkan kalau dulu adalah Firaun dan juga Yakub, lalu sekarang gambarannya ini siapa?
Musa, saudara. Musa yang memberkati bukan lagi Yakub, tapi Musa di dalam posisi yang terhormat tadi. Jadi sekarang makanya agak make sense ya, digambarkan Musa itu terhormat di mata orang-orang Mesir gitu, di mata pegawai-pegawai Firaun. Jadi seakan-akan Musa dan juga seluruh orang Israel itu posisinya dibalikan. Dulu mereka yang dianggap rendah, yang diinjak-injak, mereka yang dianggap hina, sekarang dibalikan, roda berputar. Orang-orang Mesir melihat Musa sebagai mulia. Mereka melihat orang-orang Israel itu sekarang menjadi yang ditakuti. Dulu mereka yang ditakut-takuti. Mereka yang dulu takut sama orang Mesir. Sekarang orang Mesir yang takut sama orang Israel. Ayo cepat pergi. Kami tidak mau kalian di sini lagi gitu. Jadi kita bisa lihat di situ ya. Ada pergantian posisi yang Tuhan kerjakan di dalam Tulah ke-10 ini. A different ordo yang tadinya atas dengan bawah, terhormat, mulia dengan yang rendah, hina di bawah. Sekarang Tuhan balikan gitu. Sekarang yang hina siapa ya? Sekarang yang harus takut siapa ya? Gitu. Seakan-akan demikian. Lalu ada satu lagi ayat yang mungkin seringkali didebatkan, yaitu orang-orang Israel keluar dan mereka merampasi orang Mesir. Loh, kan disuruh hidup kudus, kok merampas sih ya? Kok pergi keluar dengan merampas? Kan kurang enak ya. Saudara, kita mesti lihat di dalam konteksnya sekali lagi ya. Kalau saudara terganggu, bahasa Inggrisnya itu plunder, rampasan perang gitu ya. Tapi tetap aja merampas kan? Walaupun itu perang atau apa. Ya jadi banyak hal yang mencoba menjelaskan. Well, make sense kok. Ini cengli kok ya. Karena apa? Karena mereka udah ditekan, diperas, nggak digaji selama 40 tahun. Dan sekarang ini emas perak ini sebagai bayarannya, gajinya. Rapel 40 tahun. Gitu, tiba-tiba dapat bonus besar gitu. Ya itu bisa. Atau juga ada yang mencoba menerjemahkan sebagai ini namanya price of redemption. Harga bayar tebusan. Jadi yang namanya kalau hamba dilepaskan itu ya dikasih ini uang tebusan gitu ya untuk mereka bisa rilis dari perbudakan. Atau ya ini military tribute ya, bagaimana Tuhan membuat orang-orang Mesir itu akhirnya harus membayar upeti kepada pemenang perang. Nah ini kan biasa gitu ya, seperti Amerika menang, lalu Jepang harus bayar upeti perang yang besar sekali. Jerman juga di Perang Dunia II harus bayar upeti perang yang mahal sekali. Ya. Tapi inti dari statement ini, supaya kita tidak hilang, poinnya adalah, sekali lagi, ini tentang yang berkuasa di atas sekarang adalah Yahweh dan Israel. Israel pergi keluar itu bukan lewat pintu belakang, ngumpet-ngumpet, loncat pagar. Bukan saudara, tapi lewat apa? Lewat pintu gerbang depan dengan terhormat. Dengan diberikan tadi rampasan perang, tribute atau upeti ya. Dengan kehormatan, dengan dignity gitu. Ini sekali lagi adalah Israel dimuliakan di atas Israel yang dipermalukan, Mesir yang dipermalukan gitu. Jadi ini, kata plunder itu penting buat saat itu. Karena itu menyatakan kemenangan. Plunder itu selalu yang menang, yang victory itu yang dapat plunder. Bilangan 33 ayat 3 ya. Dikatakan demikian saudara. Pada hari sesudah Paskah berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir. Orang Mesir melihat peristiwa Exodus itu dengan mata kepala mereka. Sementara orang Mesir sedang menguburkan orang-orang yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka, yakni semua anak sulung, sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para Allah mereka. Jadi Israel menang, merdeka, keluar, dan Mesir habis-habisan dijatuhkan hukuman, anak sulung mereka mati, dan juga para Allah mereka dikalahkan. Jadi ini tentang victory, tentang kemenangan, tentang kejayaan. Dan sekali lagi kita akan melihat di tengah-tengah Tulah ke-10 diberikan ya. Orang-orang Israel juga mungkin mengalami ketakutan. Karena saya ingin kasih satu hal lagi yang membuat Tulah 10 ini unik ya saudara. Yaitu apa? Ini tulah yang memerlukan iman.
Kalau sebelumnya tulah ke-7, mulai dari tulah ke-6, 7 itu ya, Tuhan sudah membuat perbedaan ya. Membuat perbedaan. Yang kena belalang hanya orang Mesir. Di seluruh perkemahannya orang Israel aman gitu ya. Dan yang saya bingung sih tulah ke-9 ya. Di sini semua gelap, tapi di sini semua terang. Gimana caranya kita enggak tahu ya, Tuhan pakai senter kali buat perkemahannya orang Israel gitu. Semuanya di sini kena hujan es, di sini enggak. Dan Tuhan jaga gitu. Tuhan jaga perbedaan antara dua ini. Tapi khusus tulah ke-10 Tuhan bilang, kamu kalau ingin bebas dari tulah ini, kalau kamu tidak ingin terkena, kamu harus ambil domba berumur 1 tahun, sembelih dia, lalu sapukan darahnya di atas ambang pintu. Jadi ini menuntut iman. Jadi kalau orang Israel ada yang nggak percaya, saudara. Masa sih? Emangnya darah ini bisa melindungi kita dari apa gitu? Nggak peduli seberapa besar, kecil gerbang pintu mereka ya, kokoh atau rapuh. Yang membuat malaikat maut tidak masuk bukan gerbang mereka, tapi darah di atas ambang pintu mereka. Dan setelah semua selesai, mereka mungkin akan keluar berdecak kagum ya. Cukup darah ini yang melindungi kita ya. Padahal istana Firaun itu, saudara, kalau saudara datang ke istana Firaun, saudara mungkin akan melihat di situ ada ratusan tentara yang menjaga. Kucing aja mungkin nggak bisa lewat itu. Akan menjaga putra mahkotanya daripada Firaun, aman daripada serangan apapun gitu. Tapi Tuhan bilang, yang selamat adalah yang ada darah, bukan yang ada tembok besar, bukan yang ada gerbang kuat, bukan yang ada prajurit menjaga, bukan. Yang membuat orang di dalam rumah itu selamat adalah yang ada darah korban. Nah ini saudara, kita akan melihat ini yang membuat perbedaan secara final, yaitu inilah basis keselamatan Tuhan. Kenapa yang satu selamat, yang lain enggak? Basis keselamatan adalah bukan berdasarkan ras. Oke, sebelum-sebelumnya iya gitu ya, Mesir, Israel. Tapi tulah ke-10 sekali lagi Tuhan mau menjelaskan keselamatannya itu adalah berdasarkan darah gitu. Korban gitu. Jadi yang ada darah akan selamat. Yang tidak ada darah di pintu mereka tidak akan selamat. Dan ketika mereka mungkin akan bingung ya di dalam iman mereka. Kalau mereka rapuh, mereka mendengar teriakan, mereka mungkin juga gemetar. Mereka hanya perlu melihat darah di atas ambang pintu mereka. Untuk mendapatkan keyakinan lagi mereka aman. Tapi satu hal ini saudara yang kita mau coba kembangkan di sini ya. Apa sih yang menjadi tujuan dari tulah ini? Sekali lagi ditulis di sini ya. The Lord had said to Moses, Pharaoh will refuse to listen to you so that my wonders might be multiplied in Egypt. Firaun akan menolak mendengarkan kamu karena kemuliaanku akan dinyatakan, akan dimultiplikasikan di Mesir. Jadi sama seperti tadi ya, penghukuman Mesir, pada akhirnya pun segala sesuatu akan berujung kepada kemuliaan Tuhan gitu. Termasuk juga pemberontakannya Firaun itu tidak akan pernah menggagalkan rencana Tuhan, akan bahkan justru menggenapi kehendak Tuhan, rencana Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Itu yang terjadi di Mesir, itu yang terjadi di tulah ke-10. Tapi kalau kita mau membahas tema firstborn, sekali lagi, Tuhan punya firstborn yang Dia utus datang ke dunia. Untuk apa? Untuk membawa keselamatan darah bagi kita. Dan di Injil Yohanes ayat 17 ayat keempat, ketika dia hampir menyelesaikan tugasnya, dia berkata demikian. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yaitu apa? Nanti untuk mati di kayu salib, seakan-akan darahnya itu menjadi sapuan darah di pintu. Sehingga kita yang masuk ke dalam pintu tersebut, kita aman dari murka Tuhan. Kita tidak akan lagi
diganggu, kita nggak akan lagi harus takut akan kematian kekal. Sekarang kita boleh mendapatkan jaminan keselamatan, kita boleh mendapatkan keselamatan lewat darah Yesus Kristus. Ini saudara, kalaupun kita ya kadang-kadang kita itu di dalam gundah gulana iman kita yang naik turun, kita kadang merasa lemah, kita kadang nggak punya waktu untuk melihat kepada darah Kristus. Tapi yang terpenting saudara, yang terpenting itu bukan saudara bisa lihat darah atau tidak. Tapi yang the most important thing is God does sees the blood. Tuhan yang melihat darah itu dan Tuhan akan melewati, pass over kita. Jadi yang terpenting kita beriman kepada Kristus dan penghukuman tidak akan menimpa barang siapa yang beriman di dalam Kristus. Itulah message dari tulah ke-10. Karena dialah yang in charge atas life and death, atas terang dan gelap, bukan Allah-Allah yang lain. Dan kita tidak perlu seperti Firaun yang terus mengeraskan hati, dan kita bisa dapatkan jaminan keselamatan, pengampunan atas dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, kami sudah membahas tulah demi tulah, dan kami mendapati ya Tuhan, keadilan Tuhan. Kami mendapati juga mercy Tuhan. Mercy yang tidak membiarkan bangsa Israel terus ditindas, tetapi Engkau membebaskan mereka di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Supaya mereka bukan lagi ditindas, tunduk kepada Firaun, tapi mereka sekarang boleh bebas beribadah kepada Tuhan. Dan kami tahu ya Tuhan, setiap dari kami juga seperti bangsa Israel yang ditindas oleh dosa-dosa kami. Kami terus-menerus menyerah kepada godaan. Kami terus-menerus di dalam bondage, addiction, di dalam dosa-dosa kami. Tetapi Tuhan datang memberikan jaminan keluar, pembebasan, eksodus dari gaya hidup kami yang menuju kepada kematian. Tetapi kami boleh mendapatkan darah Yesus Kristus yang boleh membebaskan kami dan yang boleh memberikan jalan keluar. Kami boleh menuju kepada tanah perjanjian. Inilah janji Tuhan yang kami boleh pegang erat-erat, yang kami boleh amini. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan setiap dari kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.